Kisah ini dimulai dengan rumor dan bisik-bisik penuh cemoohan di seluruh ibu kota mengenai pernikahan di kediaman Jenderal Pei. Siapapun yang mendengar nama Jenderal Pei Su pasti merasa terkejut dan penuh keraguan. Masyarakat luas gencar merumorkan bahwa sang jenderal perkasa yang sangat disegani di medan perang itu sebenarnya memiliki kelemahan yang sangat sensitif. Ia menderita impotensi dan tidak sanggup memiliki keturunan akibat cedera perang yang dideritanya. Rumor jahat tersebut menyebar begitu cepat bagaikan angin malam, menjadikannya bahan pembicaraan hangat dalam setiap pertemuan masyarakat. Desas-desus tak henti-hentinya mempertanyakan wanita mana yang cukup gila atau bernasib buruk untuk menikah dengannya, serta menjalani kehidupan rumah tangga tanpa pernah bisa memiliki anak. Namun, bagi Jiang Shusui, putri kedua dari kediaman Jiang, kabar burung ini justru membawa arti yang sama sekali berbeda. Bukannya merasa takut, cemas, atau berusaha menghindar seperti wanita muda lainnya, Jiang Shusui malah menganggap situasi ini sebagai sebuah kesempatan emas yang sangat langka. Nona kedua Jiang ini memang sosok wanita yang luar biasa cerdas, berani, serta memiliki cara pandang yang sangat mandiri. Sejak awal, ia memang sangat enggan dan merasa keberatan jika harus melahirkan serta memikul tanggung jawab besar mengasuh anak. Karena itu, begitu mendengar rumor bahwa Jenderal Pei Su tidak mampu memberikan keturunan, matanya berbinar penuh kegembiraan. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ini adalah pernikahan paling sempurna yang pernah ada untuk dirinya. Tanpa ragu-ragu, Jiang Shusui mengambil langkah nekat yang membuat semua orang tercengang. Ia memutuskan untuk pergi mengajukan lamaran pernikahan secara langsung. Keputusan berani ini diambil hanya berselang 3 hari setelah peristiwa pernikahan sebelumnya di kediaman Jenderal Pei. Kehadiran Mak Comblang di depan pintu rumahnya langsung memicu kehebohan baru di tengah masyarakat. Orang-orang di sekitar kediaman Perdana Menteri mulai bergosip dan menyebut nona muda kedua itu sangat berani serta tidak tahu malu. Namun, Jiang Shusui tidak memedulikan celaan tersebut. Ia bertekad bahwa setelah resmi menjadi Nyonya Pei, ia akan membungkam semua mulut yang suka bergosip dan membuktikan posisinya. Dalam pertemuannya dengan Pei Su, Jiang Shusui berbicara dengan sangat terbuka dan blak-blakan. Ia menyinggung posisi resmi Pei Su serta rumor luar yang menyebut sang jenderal tidak mampu melakukan hubungan suami istri akibat luka perang. Dengan nada humoris namun tajam, ia menyatakan kesiapannya untuk melakoni peran ini agar seluruh ibu kota tahu kemampuan mereka. Pei Su yang melihat keberanian serta kejujuran wanita ini akhirnya menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan urusan rumah tangga kepadanya. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung dan menciptakan fenomena yang sangat unik di ibu kota. Dua bersaudara dari keluarga Jiang menikah ke dalam keluarga Pei pada saat yang hampir bersamaan, yang secara ajaib mengubah hubungan kakak beradik menjadi hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Para tamu undangan berkumpul, menikmati hidangan dan minuman sambil membicarakan alasan di balik pernikahan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa nona muda kedua sengaja mengatur pernikahan ini karena khawatir kakak perempuannya akan ditindas di kediaman Pei. Namun, ketegangan baru muncul ketika Pei Huai, putra dari kediaman tersebut, hadir dengan nada bicara yang penuh sindiran. Ia berpura-pura memberikan ucapan selamat atas pernikahan ayahnya dengan wanita yang jauh lebih muda. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, di mana Jiang Shusui dengan tegas membalas setiap perkataan Pei Huai. Jiang Shusui menjelaskan bahwa ia bersedia menikah bukan semata-mata karena Pei Huai, melainkan juga karena Pei Su dianggap tidak akan merepotkannya dengan urusan anak. Melihat sikap pembangkang Pei Huai, Jiang Shusui tidak tinggal diam. Ia mengambil tindakan tegas untuk mendisiplinkan putra tirinya tersebut. Ia memastikan agar guru di akademi memberikan pengawasan yang sangat ketat kepada Pei Huai.
Ketika Pei Huai mengeluh tentang posisi duduknya di barisan belakang serta tugas akademisnya, Jiang Shusui menepis keluhan tersebut dengan menasihatinya agar merenungkan diri sendiri dan mempertanyakan apakah ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh selama ini. Berkat ketegasan Jiang Shusui, kelakuan Pei Huai perlahan-lahan mulai membaik dan menjadi lebih penurut. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sebuah masalah besar kembali muncul ketika beredar kabar bahwa Pei Huai menunda perjalanannya dan malah membawa pulang seorang wanita hamil. Keputusan beralasan cinta ini membakar kemarahan di dalam kediaman. Merasa tindakan tersebut sangat tidak bermoral dan menghina posisi mereka, Jiang Shusui bersama kakak perempuannya dengan mantap mengambil keputusan bulat untuk membuat surat perjanjian cerai dan bersiap meninggalkan keluarga Pei. Keputusan bulat yang diambil oleh Jiang Shusui dan kakak perempuannya untuk bercerai serta meninggalkan kediaman Pei bukanlah sekadar gertakan belaka. Mereka benar-benar mengeksekusi rencana tersebut dengan sangat cermat, memanfaatkan momen ketika seluruh kediaman sedang kacau akibat kekecewaan dan keraguan yang merebak di antara semua orang. Dalam pandangan Jiang Shusui, situasi ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sementara semua orang mengira bahwa para wanita di kediaman itu sedang meratapi nasib dan patah hati akibat kelakuan Pei Huai yang membawa pulang wanita hamil, tidak ada satupun yang menduga bahwa Jiang Shusui dan kakaknya justru memanfaatkan kekacauan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Jiang Shusui mengarahkan kemarahannya kepada Pei Huai, sang putra yang dianggap tidak tahu berterima kasih dan telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga yang baru saja dibangun. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa jika Pei Huai bertindak sesuka hatinya dan membawa wanita asing ke dalam rumah secara sembarangan, maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan norma-norma lama. Ia merasa bahwa pukulan dan hukuman disiplin yang sebelumnya diberikan kepada Pei Huai sudah seharusnya membuat pemuda itu lebih terkendali, namun kenyataannya pemuda itu tetap saja membuat masalah besar. Sebelum benar-benar melangkah keluar dari kediaman Pei, Jiang Shusui menyadari satu hal penting, bertahan hidup di dunia luar membutuhkan sumber daya keuangan yang sangat besar. Menyuap orang-orang, menyewa tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar sana memerlukan uang tunai. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kakaknya untuk mengambil semua barang berharga yang bisa dibawa dari dalam rumah. Karena uang simpanan tunai yang ada dirasa tidak akan cukup untuk menutupi pengeluaran masa depan, mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini selagi Pei Huai masih dikurung di aula leluhur untuk menerima ajaran dan hukuman tambahan. Proses pengosongan harta benda itu dilakukan dengan sangat teliti dan tanpa ragu-ragu. Mereka mengumpulkan uang kertas perak, merebus setiap barang berharga yang terlihat, serta mengemas perhiasan emas dan perak yang memiliki nilai jual tinggi. Bahkan, Jiang Shusui tidak ragu untuk menyingkirkan dan membongkar ranjang kayu cendana bersulam indah yang biasa ia gunakan untuk tidur. Tidak berhenti di situ, ia bahkan memperhatikan detail terkecil seperti serbuk emas yang melapisi hiasan dinding dan perabotan, menyuruh agar serbuk emas itu dikikis dan dikumpulkan karena nilainya yang tetap berharga. Prinsip mereka saat itu sangat jelas, ambil dan kemas semua yang bisa diambil sebelum meninggalkan tempat itu. Setelah berhasil menguras aset-aset berharga dan meninggalkan Pei Huai yang masih berada di aula leluhur, kedua wanita itu segera melarikan diri. Ketika anggota keluarga Pei dan para pelayan akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, shock berat langsung melanda seluruh kediaman. Rumah yang tadinya megah dan penuh dengan perabotan mewah kini mendadak kosong melompong. Teriakan histeris dan ratapan bergema ketika mereka menyadari bahwa rumah mereka telah lenyap dan diacak-acak oleh kedua wanita yang tidak tahu berterima kasih tersebut. Dengan penuh kemarahan dan rasa tidak percaya, perintah langsung dikeluarkan untuk mengejar para pelaku penjarahan tersebut. Namun, Jiang Shusui dan kakaknya sama sekali tidak merasa takut atau menyesal. Malahan, setelah berhasil meloloskan diri dan memiliki kekayaan melimpah di tangan, mereka merasa bebas dan sangat gembira.
Mereka tidak khawatir tentang fakta bahwa mereka tidak bisa lagi kembali ke rumah lama mereka. Bagi mereka, dengan uang yang melimpah, masa depan penuh kebebasan telah menanti di depan mata. Mereka menikmati momen liburan dan bersenang-senang, makan dan minum di tempat-tempat mewah tanpa beban sedikit pun. Kehebohan yang diciptakan oleh aksi nekat ibu mertua dan menantu perempuan ini segera menjadi rumor paling panas yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di kedai-kedai kopi dan tempat berkumpul warga, semua orang membicarakan bagaimana dua bersaudara keluarga Jiang bersekongkol untuk mengungkit perceraian dan menjarah seluruh harta benda milik keluarga Pei. Sebagai tanggapannya, keluarga Pei tidak hanya mengeluarkan pengumuman resmi tetapi juga memasang imbalan yang sangat fantastis. Siapapun yang berhasil memberikan petunjuk mengenai keberadaan kedua wanita tersebut akan diberi hadiah sebesar 1.000 tael emas. 2 tahun pun berlalu sejak peristiwa penjarahan dan pelarian yang menggemparkan itu. Meskipun keluarga Pei mengalami kerugian aset yang cukup signifikan pada masa itu, kedudukan dan kekayaan mereka secara perlahan telah pulih kembali. Kehidupan Jiang Shusui dan kakaknya di tempat persembunyian pun berlangsung cukup tenang, meski kabar burung tentang perburuan mereka masih sesekali terdengar. Jiang Shusui seringkali bersenda gurau tentang masa lalu, bahkan membanding-bandingkan kepribadian dan sifat pria-pria yang pernah mereka temui. Namun, masa ketenangan itu akhirnya terganggu ketika keberadaan mereka tercium kembali. Berkat jejak dan petunjuk yang ditinggalkan, lokasi persembunyian mereka mulai diketahui. Momen mengejutkan terjadi ketika Jiang Shusui tiba-tiba berhadapan kembali dengan sosok dari masa lalunya. Pertemuan yang tak terduga dengan Pei Su membawa kembali ketegangan lama yang sempat terhenti. Meskipun Jiang Shusui mencoba menggunakan berbagai trik, termasuk menguji atau menggunakan obat bius penenang dosis tinggi untuk melumpuhkan lawannya agar bisa melarikan diri kembali, situasi kali ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Efek obat tidak bekerja sesuai rencana karena kekebalan yang telah terbangun, dan perdebatan sengit mengenai masa depan serta pelindungan diri pun kembali pecah di antara mereka. Upaya Jiang Shusui untuk bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran kediaman Pei akhirnya menemui jalan buntu. Ketika menyadari bahwa kediaman lama mereka yang berada di kompleks selatan telah ditemukan, kecemasan mulai menyelimuti atmosfer. Meskipun pada awalnya mereka meyakini bahwa rencana pelarian tersebut aman dan tidak akan terendus oleh siapapun, kenyataan berkata lain. Para penjaga dan prajurit pengawal yang dikirim oleh kediaman Pei bergerak dengan sangat cepat dan mengepung area persembunyian mereka, tidak menyisakan celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Nona muda dan rombongannya menyadari bahwa tentara bayaran serta pengawal ketat yang berada di luar pintu harus segera disingkirkan jika mereka ingin benar-benar bebas. Rasa terkungkung dan diawasi oleh banyak pasang mata membuat Jiang Shusui merasa sangat tidak nyaman dan tertekan. Ketegangan memuncak ketika Pei Su berhadapan langsung dengannya, mengunci setiap pergerakannya dan menuduh bahwa ia berniat untuk melarikan diri lagi. Meskipun Jiang Shusui berusaha membela diri dan membantah tuduhan tersebut, atmosfer di antara mereka dipenuhi oleh emosi yang membara dan gengsi yang sama-sama tinggi. Pei Su yang tidak ingin kehilangan Jiang Shusui untuk kedua kalinya segera mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan seluruh pengawal di luar untuk mundur dan mengosongkan area tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pihak luar atau gangguan yang dapat memicu masalah baru di antara mereka berdua. Di dalam ruangan yang kini hening, interaksi di antara pasangan suami istri ini berlanjut dengan percakapan yang mendalam dan penuh dengan konfrontasi emosional. Pei Su memperingatkan Jiang Shusui agar tidak menyesali keputusan atau tindakan nekat yang diambilnya malam itu. Keesokan harinya, kecurigaan dan kesalahpahaman yang selama ini mengganjal di antara mereka mulai terurai satu persatu. Ketika Jiang Shusui bangun di pagi hari, percakapan mengenai tindakan masa lalu dan kekacauan rumah tangga kembali dibuka. Pei Su secara jujur mengakui kesalahan serta sikapnya yang terkadang tidak masuk akal di masa lalu,
dan bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka. Melalui perbincangan yang jujur ini, terungkaplah rahasia besar yang selama ini menjadi sumber kesalahpahaman utama di dalam kediaman Pei. Mengenai tuduhan bahwa Pei Su memiliki anak di luar nikah bernama Pei Huai pada usia 12 tahun, Pei Su akhirnya membeberkan kebenaran yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Pei Huai sama sekali bukan anak kandungnya. Pemuda itu adalah anak dari kawan seperjuangannya di medan perang yang dulunya sering mengalahkannya. Sayangnya, rekan perangnya itu tewas tidak lama setelah sang anak dilahirkan. Karena rasa hormat dan tanggung jawab moral, Pei Su memutuskan untuk merawat dan membesarkan anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Alasan mengapa ia menyimpan rahasia ini begitu lama adalah karena tidak ada yang pernah bertanya secara langsung kepadanya, ditambah dengan rumor konyol yang beredar bahwa ia mandul. Selain masalah Pei Huai, kejelasan mengenai wanita hamil yang dibawa pulang oleh Pei Huai juga akhirnya terkuak. Wanita tersebut ternyata memiliki identitas yang sangat khusus dan sensitif, sehingga membuat mereka ragu untuk menyelesaikannya secara terbuka di depan umum. Pelayan di kediaman menjelaskan bahwa gadis tersebut langsung pingsan begitu tiba di rumah, dan situasi sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana. Setelah semua tabir kesalahpahaman dan rahasia masa lalu terungkap dengan jelas, tidak ada lagi alasan bagi Jiang Shusui dan Pei Su untuk saling membenci atau berprasangka buruk. Pei Su meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki semua kesalahannya dan berjanji akan menunjukkan performa serta sikap yang jauh lebih baik sebagai seorang suami. Jiang Shusui yang melihat kesungguhan dan kejujuran di mata suaminya akhirnya luluh. Kabar baik ini juga membawa kebahagiaan bagi kakak perempuan Jiang Shusui dan Pei Huai yang akhirnya ikut berdamai dengan pasangan mereka masing-masing. Ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah berbaikan dan apakah surat perjanjian cerai itu akan tetap dilanjutkan, Jiang Shusui dengan tersenyum manis menyatakan untuk melupakan rencana perceraian tersebut. Ia memutuskan untuk tetap bertahan di samping suaminya, berjanji bahwa selama Pei Su tidak meninggalkannya, ia pun tidak akan pernah meninggalkan Pei Su. Kisah mereka yang penuh dengan dinamika, kesalahpahaman, dan komedi ini berakhir dengan kebahagiaan dan keharmonisan yang utuh.